Bapak akan baca. Bapak baca dengan pelan, tenang. Membaca itu memang harus tenang, kawan-kawan sekalian. Don't be too hasty, jangan terlalu terburu-buru supaya pengucapannya benar, maknanya benar. Oke ya. Kita masuk ke chapter 6, correction and rehabilitation. Ya. The first paragraph I will read for you guys. Offenders are then turned over to the correctional authorities from the court system after the accused has been found guilty. Like all other aspects of criminal justice, the administration of punishment has taken many different forms throughout history. Titik, stop dulu kalau titik. Early on, when civilizations lack the resources necessary to conduct and maintain prisons, exile and execution were the primary forms of punishment. Historically, shame punishments and exile have also been used as forms of censure. Nah, jelas nggak suara Bapak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, juga untuk menambah nilai kayak minggu kemarin keaktifan mahasiswa nanti dicatat oleh komti dan atau ketua kelas. Bapak perlu 2 orang. Bapak perlu 2 orang membaca dan menerjemah. Oke, langsung aja kita. Gina. Bapak lihat pertama Gina nih. Gina, Andi untuk menerjemah. Ya, oke. Itu dulu. Nanti yang lain angkat tangan lagi. Cepat-cepatan aja kita. Silakan Gina, time is yours. Chapter 6, Correction and Rehabilitation. Offenders are then turned over to the correctional authorities from the court system after the accused has been found guilty. Like all together aspects of criminal justice. Like all other, bukan all together, like all other. Like all other aspects of criminal justice, the administration of punishment has taken many different forms throughout history. Throughout history. Early on, when civilizations lacked the research necessary to construct and maintain prisons, exile and execution were the primary forms of punishment. Historically, shame punishments and exile have also been used as forms of censure. Censure. Oke ya, not bad lah. Nah, menerjemahnya ya, Bapak ingin menerjemahnya itu kalian, ini banyak mahasiswa yang agak, mohon maaf, agak pragmatis, agak malas, bukannya agak malas lagi, malas. Jadi menerjemah itu di copy paste saja satu kalimat dimasukkan ke Google. Itu hasilnya akan tahu itu. Ya, Bapak punya aplikasi untuk membaca itu. Ya, jadi Bapak tahu kalau itu terjemah Google Translate, Bapak tahu itu. Ya, beberapa Bapak identifikasi sudah orangnya waktu waktu Bapak masih di Amerika ya, waktu Bapak ngasih penugasan yang kayak gitu tuh. Ya, jadi Bapak mau menjelaskan saja kalau itu sebenarnya pembodohan. Kalian tidak pinter di situ. Ya, jadi kalau mau menerjemah, kalian menerjemahnya kata per kata dulu. Jadi apa sih kata yang kalian nggak ngerti untuk yang kamu nggak ngerti, misalnya punishment kamu nggak ngerti, itu bisa dicari punishment apa. Kemudian censure, misalnya kamu nggak tahu apa arti censure, cari itu censure menggunakan logika kalian, nalar kalian. Jadi otak kalian dipakai, bukan memakai Google. Kalau Google dipakai, kalian bodoh masih, Google yang pintar. Ya, jadi ketahuan nanti dari terjemahan itu, ya, yang mana yang terjemahan yang sangat kaku. Kalau dia terjemahannya kaku, biasanya itu Google.
Ya, tapi kalau terjemahannya smooth, lancar, itu biasanya mengerjakan sendiri. Jadi Bapak bisa membedakan itu. Jadi jangan coba-coba seolah-olah Bapak nggak tahu ya, Bapak tahu. Oke, Andi, time is yours. Indi, sorry, Indi. Pelanggar, pelanggar. Nyaringnya bang suaranya louder, please, louder. Chapter 6, what is chapter 6? Oh, bab 6. Indi? Iya, Pak. Ya, ngomong. Bab 6, koreksi dan rehabilitasi. Ini correction di sini dalam bahasa hukum. Bentar, correction itu dalam bahasa hukum bukan koreksi. Ya, tetapi dia lembaga pemasyarakatan, itu LP. Jadi kalau ada sebutan correction dalam arti hukum, itu biasanya bukan koreksi, tetapi adalah LP. Nah, kita hari ini bicara LP, lembaga pemasyarakatan dan rehabilitasi. Oke ya, jelas ya, Indi, jangan diulangi lagi kesalahan itu. Ya, silakan yang lain. Silakan yang berikutnya. Pelanggar, kemudian Pelanggar pakai S. pelanggaran. Pelanggar itu pelanggar itu pakai S, Indi. S. Kamu lihat nggak kata itu ada S? Kalau kata ada S dia plural. Plural berarti banyak orang. Pelanggar, kemudian diserahkan ke otoritas permasyarakatan dari sistem pengadilan setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Betul. Jadi ketika terdakwa dinyatakan bersalah, maka dia masuk LP. Ini sistem pidana ya, sistem keadilan ya, sistem justice kita. Lanjut, like all other. Seperti semua aspek. Kenapa sih kamu nggak bisa baca S apa? S, aspek. Seperti semua aspek-aspek peradilan pidana lainnya, administrasi hukuman telah mengambil banyak memiliki banyak ya. Jadi administrasi hukuman, pengadministrasian hukuman itu telah memiliki banyak bentuk-bentuk throughout history. Apa? Sepanjang yang berbeda sepanjang sejarah. Ya, sepanjang sejarah ya. Jadi bentuk-bentuk hukuman ya, bagaimana administrasi hukuman itu sudah banyak bentuk-bentuknya sepanjang sejarah. Nah, kira-kira begitu. Oke. Early on. Sejak awal. Ketika peradaban kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan memelihara penjara kan itu, Pak? Iya, prisons, penjara-penjara ya. Jadi memelihara penjara-penjara, pengasingan dan eksekusi ya, hukuman mati adalah bentuk hukuman utama. Ya. Jadi pada awal mulanya ketika peradaban ya, kamu lupa lagi tadi pakai S. Civilizations pakai S ya, ketika peradaban itu kehilangan atau kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan memelihara penjara, pengasingan dan eksekusi mati adalah bentuk-bentuk utama dari hukuman. Ada koma di situ, Indi. Oke ya? Oke, selanjutnya. Next. Secara historis, hukuman rasa malu dan pengasingan juga telah digunakan sebagai bentuk-bentuk kecaman. Oke. Ya, jadi censure itu sebenarnya bukan hanya kecaman sebenarnya, tapi apa ya, perbaikan gitu. Ya, atau hukuman juga bisa censure itu ya.
Jadi dulunya itu secara sejarah ya, historically, hukuman-hukuman yang memberikan rasa malu. Ya, jadi hukuman-hukuman yang memberikan rasa malu dan juga pengasingan ya itu digunakan ya sebagai bentuk dari censure. Ya, untuk kan rasa malu, rasa jera. Ya, itu supaya orang jera. Nah, itu censure. Oke, terima kasih ya, Indi. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya. Next. Punishment in the form of prison time may serve as a variety of purposes. Nah, ada S-nya, purposes. First and most obviously, the incarcerations of criminals removes them from the general population and inhibits their ability for their crimes. Nah, ada S-nya, crimes. A new goal of punishment is to offer criminals a chance to be rehabilitated. A chance to be rehabilitated. Many modern prisons offer schooling or job training to prisoners as a chance, lagi-lagi chance, to learn a vocation and thereby earn a legitimate living when they are returned to society. Bapak sangat pelan sekali ngomongnya. Oke, sudah ada yang angkat tangan nih. Muhammad Fatahillah Akbar. Silahkan kamu baca, kemudian berikutnya siapa tadi? Ada yang angkat tangan. Siapa lagi tadi ada angkat tangan? Ada lagi yang mau menerjemahkan? Oke, Muhammad siapa nih? Ribhi Safari. Oke, kamu dulu. Fatahillah, time is yours. Read it. Punishment in the form of prison time may serve a variety of purposes. First and most obviously, the incarceration of criminals removes them from the general population and inhibits their ability to perpetrate further crimes. Okay. A new goal of prison punishment is to offer criminals a chance to be rehabilitated. Many modern prisons offer schooling or job training to prisoners as a chance to learn a vocation and thereby earn a legitimate living when they are returned to society. Oke, not bad, bagus. Oke, siapa nih? Ribhi. Ingat ya, jangan jangan malah Google ya. Bapak tahu yang mana yang Google, yang mana yang asli. Silahkan. Hukuman dalam bentuk waktu kurungan penjara. Dalam waktu kurungan penjara dan dalam bentuk kurungan penjara. Ya, kurungan penjara. Menawarkan berbagai macam tujuan-tujuan. Ya, dia bisa menawarkan. Pertama dan yang paling jelas, penahanan dari para penjahat. Ya. Menghilangkan mereka dari populasi masyarakat dan menahan masyarakat dan inhibits dan menghambat mereka. Betul, menghambat kemampuan mereka, menghambat kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Oke, kok titik ya itu ya? Ya. Tujuan baru dari hukuman penjara adalah untuk menawarkan para penjahat kesempatan untuk direhabilitasi. Banyak penjara modern yang menawarkan sekolah dan pelatihan kerja di penjara kepada narapidana
to prisoner, menawarkan pelatihan kerja kepada para narapidana sebagai kesempatan mereka untuk mempelajari vocation. Apa vocation? Vocation itu apa? Vocation itu skill-skill baru sebenarnya. Ya, jadi vokasi, ya, pendidikan vokasi itu seperti pendidikan-pendidikan yang mengajarkan keahlian-keahlian, misalnya bengkel, ya, misalnya apalagi bangunan, ya, jadi tukang bangunan dan lain-lain, itu vokasi namanya, vocation. And thereby, dan dengan demikian mereka mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. No. Earn a legitimate living. Mendapatkan, ya, dan maka kemudian mereka akan mendapatkan penghasilan yang sah. Legitimate living. Ya, jadi penghasilan yang sah. Ketika when they are ketika mereka kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat, ya. Jadi setelah selesai masa tahanannya, mereka kembali dengan skill-skill baru. Nah, makanya penjara sekarang namanya itu LP, singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan. Kalau dalam bahasa Inggris, Correction and Rehabilitation. Nah, itu ya. Terima kasih. Oke, berikutnya, paragraf ketiga. Religious institutions also have a presence in many prisons with the goal of teaching and instilling a sense of morality to the prisoners. If a prisoner is released before his time is served, he is released as a parole. Parole. This, ini dari bahasa Perancis nih, parole. Ya, parole. This means that they are released, but the restrictions are greater than that of someone on probation. Nah, jadi kita belajar konsep baru di sini. Ada yang namanya parole, ada yang namanya probation. Jadi yang mau menerjemahkan nanti siap-siap apa itu parole, apa itu probation. Itu konsep hukum. Oke, yang membaca dulu Freti, kemudian yang menerjemahkan tadi Bapak lihat angkat tangan duluan. Ahmad Faisal, nah kemudian yang si Azra ini nanti kamu bacalah yang berikutnya ya, Azra. Oke, silahkan, Freti. Religious institution also have a presence in many prisons. Prison with the goal of teaching ethics and instilling a sense of a morality in the prisoners. A sense of morality. Of a morality in the prisoners. If a prisoner is released before his time is served, he is released as a parole. This means that they are released, but the restrictions are greater than that of someone on probation. Oke, not bad lah ya, Freti, nanti diperbaiki lagi pengucapannya ya. Oke, Faisal, gimana? Institusi-institusi keagamaan juga turut hadir di berbagai penjara dengan tujuan untuk mengajarkan etika-etika dan menanamkan rasa moralitas pada para narapidana tersebut. Nah, jika seorang narapidana dibebaskan sebelum waktunya selesai atau waktunya habis, ia dibebaskan sebagai orang yang parole, sebagai orang yang dibebaskan dengan bersyarat. Nah, bebas bersyarat. Parole itu ya. Parole bebas bersyarat. Oke, lanjut. Ini artinya mereka dibebaskan, tetapi pembatasannya lebih besar. Pembatasannya lebih besar daripada seseorang yang dalam masa percobaan. Masa percobaan. Nah, jadi ada perbedaan ya. Nanti hukum pidana kalian belajar, ada yang parole berarti bebas bersyarat, dan ada yang probation, itu masa percobaan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalian hari ini banyak belajar pidana. Ya, kemarin belajar perdata, administrasi. Hari ini kita banyak belajar konsep-konsep
pidana. Oke, sorry, Bapak buka pintu dulu tadi. Bisa kita sambung ya, paragraf berikutnya ya, kawan-kawan sekalian. Oke, ini paragraf yang agak panjang nih, tapi penting ini. Bapak baca ya. There are numerous other forms of punishment which are commonly used in conjunction or with or in place of prison terms. Monetary fines are one of the oldest forms of punishment still used today. These fines may be paid to the state or to the victims as a form of rehabilitation. Probations and house arrest are also sanctions which seek to limit a person's mobility and his or her opportunities to commit crimes without actually placing them in the prison setting. Furthermore, many jurisdictions may require some public or community service as a form of reparations for lesser offenses. Oh, banyak S-nya nih keluar nih. Ya. Jadi kalian dalam bahasa Inggris itu memang harus terbiasa dengan pengucapan di ujungnya S. Ya, jadi kalau ada ujungnya S berarti dia bentuk jamak, banyak berarti. Ya, jadi menerjemahkannya juga harus banyak, orang-orang, mobil-mobil, apalagi. Ya kalau kita kan diulang ya, Indonesia diulang, kalau bahasa Inggris lebih simple. Mereka pakai S. Oke, tadi siapa sih yang angkat tangan duluan tadi? Cewek? Saya, Pak. Bapak lupa. Mana orangnya? Satu orang tadi yang membacakan, kemudian yang menerjemah, siapa yang mau silakan angkat tangan. Azra ya, Azra? Iya, Pak. Oke, silakan baca dulu, Azra. There are numerous other forms of punishment which are commonly used in conjunction with or in place of prison terms. Monetary fines are one of the oldest forms of punishment still used today. These fines may be to the state or to the victims as a form of reparation, and house arrests are also sanctions which seek to limit a person's mobility and his or her opportunities to commit crimes without actually placing them in a prison setting. Furthermore, many jurisdictions may require some form or community service as a form of reparations for losses. Oke, not bad. Lumayan bagus, Azra. Oke, yang mau menerjemah siapa? Angkat tangan. Oke, Nurunisa, silakan. Sebelumnya maaf kalau ada yang salah kata-katanya, Pak. Tentu Bapak akan bantu, tenang aja. Kita belajar di sini. Ada beberapa bentuk hukum yang biasa dipakai dengan bersamaan atau menggantikan istilah penjara. Bukan denda istilah, uang, masa jabatan, masa kurungan penjara. Terms itu bukan, ya ini bahasa hukum lagi. Terms itu bukan apa tadi kata kamu tadi? Istilah. Bukan istilah. Jadi kalau prison terms itu berarti jangka waktu penjara. Terms itu adalah jangka waktu kurungannya, berapa tahun, berapa bulan. Ya, jadi ada beberapa bentuk-bentuk hukuman yang sering
dipakamaan ya atau menggantikan in place dari kurungan penjara. Ya, masa kurungan penjara. Masa kurungan penjara. Di situ. Oke, lanjut. Uang denda juga adalah hukuman yang masih dipakai sampai sekarang. Denda ini juga bisa dibayarkan kepada negara atau kepada korban sebagai bentuk ganti rugi. Masa percobaan. Ya, bentar, pelan-pelan dulu. Iya. Reparation itu berarti pemulihan hak. Ya, jadi reparasi istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia kan reparasi itu bahasa pidana tuh. Ya, jadi orang-orang pidana nanti akan bicara reparasi. Reparasi berarti pemulihan hak. Ya, jadi pembayaran denda berupa uang. Ya, jadi pembayaran denda berupa uang atau monetary fine itu digunakan untuk ke negara. Dendanya ke negara itu diberikan kepada korban-korbannya sebagai bentuk pemulihan hak. Ya, reparasi itu perbaikan, ya, perbaikan. Oke, probation. Masa percobaan dan rumah yang disita. No. Apa? Dia menangkap. Apa? Lembaga menangkap. Bukan. Menerjemah bahasa Inggris itu dari belakang ke depan. House arrest. Penangkapan. No. Tahanan rumah. Tahanan probation. rumah. Ya, jadi masa apa tadi? Probation. Masa percobaan. Masa percobaan atau tahanan rumah. Ini tahanan rumah. Ya, ingat terjemahan dari belakang. Arrest house. Oke, lanjut. Juga sebagai sanksi yang membatasi. Yang bertujuan. Bertujuan untuk membatasi. Mobilitasi seseorang dan kesempatan seseorang itu untuk melakukan kejahatan. Oke. Without. Tanpa benar-benar menaruh seseorang itu di penjara. Di penjara. Nah, ya. Jadi ada sanksi yang lemah. Ya, jadi bukan hanya sanksi kurungan penjara, tetapi juga ada sanksi masa percobaan tahanan rumah. Ya. Nah, tahanan rumah itu artinya tujuannya juga sama, supaya orang itu tidak bisa bermobilitas. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa keluar negeri, dia nggak bisa keluar daerah, ya kan? Dan itu juga menghindarkan kemungkinan kalau dia akan melakukan kejahatan lain tanpa meletakkan mereka di penjara. Nah, ini untuk kejahatan yang ringan. Oke, lanjut. Banyak jurisdiksi yang jurisdiction tuh kewenangan lain gitu loh ya. Ini bahasa hukum juga, jurisdiksi itu bahasa hukum loh ya. Jadi jangan nggak tahu kalian semester berapa sih? Nurul Nisa semester berapa? 2. Saya semester tidak sudah ngerti bahasa hukum ya, jurisdiksi itu kewenangan. Oke, what else? Ya, membutuhkan publik atau masyarakat sebagai bentuk pemulihan hak untuk pelanggaran yang lebih ringan. Oke, nah ini pelanggaran lebih ringan nih. Jadi ada beberapa kewenangan yang memerlukan pelayanan publik dan community, ya, pelayanan publik dan kemasyarakatan. Ya, sebagai bentuk dari pemulihan hak untuk pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Lebih ringan. Bentar, Bapak mau balas dulu. Bentar, Bapak lagi. Oke. Itu ya, selesai ya, sudah ya paragraf ini ya. Kita ke paragraf berikutnya, Bapak. Ini kenapa sibuk terus ya hari ini ya? Oke lah. Ada Desi Purnasari sudah siap untuk membacakan. Nanti akan ada Gia Madina yang akan menerjemahkan. Oke, Bapak langsung aja ya, Bapak bacakan ya. Execution or capital punishment is still used around the world. Its use is one of the most heavily debated aspects
of the criminal justice system. Some societies are willing to use executions as a form of political control, minor misdeeds. Other societies reserve execution for only the most sinister and brutal. Ada sinister, nama film Hollywood Sinister ya, kalau suka film hantu ya, atau ghost, Sinister. Others still have discontinued the practice entirely, believing the use of execution to be excessively cruel. Oke. Desi deh, silakan Des. Execution or capital punishment is still used around the world. Its use is one of the most heavily debated aspects of the criminal justice system. Some societies are willing to use executions as a form of political control or for relatively minor misdeeds. Other societies reserve execution for only the most sinister and brutal offenses. Others still have discontinued the practice entirely, believing the use of execution to be excessively cruel. Oke, Gina, silakan. Eksekusi atau hukuman mati masih digunakan di seluruh dunia. Betul. Penggunaannya adalah salah satu aspek-aspek yang paling banyak diperdebatkan dalam sistem peradilan pidana. Betul sekali. Some societies, beberapa masyarakat bersedia menggunakan eksekusi sebagai bentuk kontrol politik atau untuk persembahan yang relatif kecil. Beberapa masyarakat lain mencadangkan eksekusi hanya untuk pelanggaran yang paling kejam dan brutal. Sinister tuh kejam ya. Sinister tuh yang di luar nalar manusia gitu loh. Sinister. Oke, others. Yang lain masih menghentikan ya. Masih menghentikan praktek hukuman mati tersebut secara keseluruhan, entirely. Ya kan, entirely. Percaya bahwa penggunaan eksekusi terlalu kejam. Ya, excessively cruel, terlalu kejam. Ya, nah ini perdebatan apakah kita boleh melakukan hukuman mati atau tidak. Ya, banyak negara yang masih memperbolehkan, banyak negara yang masih mencadangkan hukuman mati hanya untuk offense yang sinister. Indonesia misalnya itu hanya untuk offense, pelanggaran-pelanggaran yang sinister, terorisme dan lain-lain ya. Itu bisa dihukum mati. Tapi ada juga yang negara-negara Eropa Barat misalnya itu nggak ada lagi hukuman mati. Oke, kawan-kawan sekalian, Bapak sebenarnya pengennya 1 jam gitu, tapi ternyata Bapak ada kesibukan, maka kan Bapak akan screenshot saja bentar. Wait. Oke ya, Bapak akan screenshot. Ada berapa orang nih? 51 orang. Bukan 51, 50 aja. Ini cuma 50 nih. Ya, Bapak screenshot orang-orangnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. 1. Hidupkan Zulfa Askia. Mana orangnya? Zulfa Askia, hidupkan video kamu. Mana orangnya nih? Zulfa Askia. Kamu. Ya udah, Bapak screenshot aja sudah ya. Nah, ini Zulfa Askia sudah hadir, Bapak screenshot. Oke, berikutnya yang ada Vinara Kristianti. Nah. Oke, yang ketiga
Ada Azra ya, dan Desi Purnamasari. Bapak screenshot. Oke, 50 orang ya. Jadi kalau ada yang 56 berarti 6-nya siluman. Ya, kurang ajar itu. Bapak ingatkan orangnya. Oke ya, kawan-kawan sekalian. Terima kasih ya atas waktunya. Sorry Bapak belum bisa agak lama ini. Tapi yang penting adalah kita berkualitas gitu ya. Yang penting perkuliahan kita berkualitas. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Presensi hanya untuk yang aktif di Zoom. Sorry, presensi hanya untuk yang hadir di Zoom. Yang aktif di Zoom, nama-namanya nanti akan ditulis oleh Komti dan akan dikirim ke Bapak. Begitu ya, Komti? Ini, Pak. Oke, sip. Demikian dari Bapak, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.